Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rifan Kurniawan. Di video ini saya mau ngobrolin seputar saham Bukalapak yang harga sahamnya terus mengalami penurunan belakangan ini. Ada apa dengan penurunan harga saham Bukalapak dan bagaimana prospeknya ke depan? Saya akan bahas di video ini, so stay tune terus. Oke, jadi seperti teman-teman ketahui, Bukalapak baru mencatatkan IPO di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juli 2021 lalu, di mana IPO Bukalapak sendiri bisa dikatakan adalah IPO terbesar di Bursa Efek Indonesia dengan dana IPO yang mencapai 21,9 triliun rupiah. Saat IPO, Bukalapak juga sempat kelebihan permintaan atau oversubscribe hingga 4 kali lipat pada masa book building, dan Bukalapak juga sempat membawa optimisme ke pasar saham karena baru pertama kalinya ada saham e-commerce yang berstatus unicorn melantai di Bursa Efek Indonesia. Memang kalau teman-teman ingat saat IPO kemarin ada sejumlah investor yang memilih untuk tidak ikut berpartisipasi dalam IPO Bukalapak, namun tidak sedikit juga yang berminat pada investasi IPO Bukalapak. Untuk para investor yang menitik beratkan pada konsep old economy, memilih untuk menghindari saham Bukalapak karena notabene ya perusahaan masih merugi. Akan tetapi bagi investor yang menitik beratkan pada konsep new economy, ya banyak yang memilih untuk ikut berpartisipasi dalam IPO Bukalapak karena berpikir investasi pada Bukalapak memberikan peluang pertumbuhan yang cukup pesat. Anyway, kita sendiri pernah membahas IPO Bukalapak sebelumnya di video YouTube maupun di website. Nanti teman-teman bisa cek, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Nah, di video ini kita akan coba bahas update-nya seperti apa. Sedikit flashback, saat hari pertama setelah melantai di Bursa Efek Indonesia, harga saham Bukalapak sempat melonjak ke sekitar 1.100-an dan membuat market cap Bukalapak itu menyentuh sekitar 113 triliun rupiah. Akan tetapi lonjakan tersebut tidak berlangsung lama dan harga saham Bukalapak terus menurun hingga saat ini. Harga saham Bukalapak per video ini dibuat berada di kisaran sekitar 340-an rupiah per lembar saham, turun signifikan sekitar 70% dibandingkan dengan harga tertingginya. Penurunan harga saham Bukalapak juga membuat market cap Bukalapak turun cukup signifikan dari 113 triliun rupiah menjadi sekitar 35-36 triliun rupiah, atau turun sekitar 77 triliun rupiah hanya dalam kurun waktu 6 bulan. So, apa yang menyebabkan harga saham Bukalapak ini turun signifikan? Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa menjelaskan alasan dibalik penurunan harga saham Bukalapak. Yang pertama adalah valuasi yang cukup mahal. Yes, ini merupakan salah satu hal yang saya tekankan pada video yang lalu dan juga pada website. Jadi memang saya berpendapat bahwa valuasi yang mahal ya ketika harga IPO kemarin ya memang menjadi salah satu penyebab turunnya harga saham Bukalapak. Kalau kita buka kembali prospektus Bukalapak ketika IPO kemarin ya, ketika waktu itu masih menggunakan laporan keuangan di kuartal 1 2021, Bukalapak mencatatkan pendapatan sekitar 423,7 miliar rupiah, atau kalau disetahunkan menjadi kurang lebih sekitar 1,7 triliun rupiah. Dan dengan jumlah saham beredar yang mencapai 103,06 miliar lembar saham, maka revenue per share Bukalapak menjadi kurang lebih sekitar 16 rupiah per lembar saham. Dibandingkan dengan harga IPO Bukalapak yang sebesar 850, maka merefleksikan price to sales ratio sekitar 51 sampai 52 kali ya, atau jelas bisa dikatakan terlalu mahal. Proyeksi tersebut belum berubah banyak hingga saat ini, di mana per laporan keuangan kuartal 3 2021 Bukalapak mencatatkan penjualan sekitar 1,3 triliun rupiah, atau kalau disetahunkan masih sama sekitar 1,7 triliun rupiah, dan revenue per share juga masih berada di kisaran sekitar 16 sampai 17 rupiah per lembar saham. Dan jika kita bandingkan dengan harga saham yang saat ini berada di sekitar 340-an, maka merefleksikan price to sales ratio sekitar 20 kali. Memang lebih rendah dibandingkan dengan harga IPO, tapi price to sales ratio 20 kali ini jelas masih terlalu mahal. Nah, yang kedua adalah penjualan saham dari sejumlah pemegang saham. Ya, jadi kalau teman-teman ingat saat IPO kemarin,
Bukalapak menawarkan sekitar 25,7 miliar lembar saham atau kurang lebih setara 25% dari jumlah saham beredar ke publik. Akan tetapi, per akhir 2021, jumlah saham beredar di masyarakat atau publik itu meningkat cukup signifikan menjadi 55,2 miliar lembar saham atau setara 53,5% dari jumlah saham yang beredar. Artinya, ada sejumlah pemegang saham yang melakukan penjualan secara besar-besaran ke investor retail. Yang ketiga adalah, saya juga berpendapat bahwa hal lain yang mempengaruhi pergerakan harga saham Bukalapak adalah berita mengenai Direktur Utama Bukalapak, yaitu Bapak Rahmat Kaimuddin yang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama. Dalam surat pengunduran diri Bapak Rahmat Kaimuddin, dia menuliskan rencananya untuk mengabdi kepada negara dengan bekerja untuk pemerintah. Memang Pak Luhut sendiri mengangkat Pak Rahmat sebagai penasihat khusus Menteri, Koordinator Bidang Pengembangan Teknologi Berkelanjutan, tapi hal ini menimbulkan tanda tanya bagi investor. Di mana pengunduran diri ini terjadi saat Bukalapak belum lama IPO dan harga sahamnya saat ini tengah mengalami penurunan yang tajam. Hal ini tentu mempengaruhi psikologis atau kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Bukalapak. Oke, Korifan, setelah kita tahu nih beberapa alasan di balik penurunan harga saham Bukalapak, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana prospeknya ke depan? Nah, berikut ini saya coba sampaikan beberapa update mengenai Bukalapak. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari TPV atau Total Processing Value, ini memang masih meningkat sekitar 50% year on year. Nah, jadi per kuartal 3 2021, Bukalapak ini memang mencatatkan TPV sebesar kurang lebih 87,9 triliun rupiah dari Januari hingga September 2021. Atau kalau dihitung, itu kurang lebih ada kenaikan 51% secara year on year. Nah, perolehan TPV per kuartal 3 2021 ini juga sudah melampaui perolehan total TPV sepanjang tahun 2020 kemarin. Dan kalau kita breakdown, memang mitra dari Bukalapak itu masih menjadi pendorong utama pertumbuhan TPV dari periode Januari hingga September 2021 ini. TPV mitra itu tercatat meningkat kurang lebih sekitar 179% year on year menjadi 40 triliun hingga kuartal 3 2021 ini. Nah, di sini memang terlihat Bukalapak ingin memfokuskan mitra Bukalapaknya untuk membedakan dirinya di tengah persaingan e-commerce di Indonesia, ya, sama atau sesuai dengan yang disampaikan pada masa IPO kemarin. Tapi yang perlu teman-teman jadikan catatan juga adalah meskipun mencatatkan kenaikan TPV sebesar 51% year on year, namun hingga saat ini Bukalapak masih belum mampu mencatatkan keuntungan alias masih merugi. Nah, update berikutnya adalah jumlah kas dan setara kas Bukalapak memang meningkat cukup signifikan. Dari sisi balance sheet, salah satu hal yang menarik untuk disoroti adalah kenaikan jumlah kas dan setara kas yang signifikan. Jika kita bandingkan per akhir 2020, kas Bukalapak itu ada di sekitar 1,48 triliun rupiah. Akan tetapi per kuartal 3 2021, jumlah kas dan setara kas meningkat signifikan menjadi 23,6 triliun rupiah. Nah, tapi hal ini didorong masuknya dana IPO yang sebesar 21,9 triliun rupiah di bulan Juli 2021 lalu. Nah, jadi tergantung Bukalapak ke depannya nih, apakah dengan jumlah kas yang jumbo ini, ya Bukalapak bisa menggunakan dananya untuk ekspansi perusahaan. Bicara mengenai ekspansi perusahaan sendiri, Bukalapak juga menggunakan sebagian dari dana IPO-nya untuk investasi di Alobank atau BBHI, kurang lebih sekitar 1,19 triliun rupiah. Selain membeli right issue-nya, Bukalapak juga bekerja sama sebagai mitra dari Alobank, ya, untuk membangun ekosistem yang dapat meningkatkan aksesibilitas kredit kepada para pengusaha pedesaan di berbagai pelosok di Indonesia. Nah, selain investasi di Alobank, Bukalapak juga dikabarkan berencana untuk membentuk joint venture dengan Citicorp. Jadi rencana joint venture antara Bukalapak dengan Citicorp ini dibocorkanlah oleh Pak Hairul Tanjung dalam Ultimate Shareholders Alobank atau BBHI belum lama ini. Joint venture ini nantinya akan fokus pada bisnis makanan segar dan grosir, ya, dalam bentuk e-commerce. Dari joint venture ini, Transmart sendiri akan menguasai kurang lebih sekitar 55% saham joint venture dan sisa 45% kepemilikan saham ini akan menjadi milik Bukalapak. Selain itu, Bukalapak juga tengah membentuk leadership baru
di mana setelah Pak Rahmat Haimuddin mengundurkan diri sebagai direktur utama, Bukalapak langsung menunjuk Pak Wilix Halim sebagai penanggung jawab sementara. Pak Wilix Halim sendiri akan resmi diangkat sebagai direktur utama atau CEO perusahaan pada RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada 16 Februari 2022 mendatang. Nah, buat teman-teman ketahui, Pak Wilix Halim sendiri bukan orang baru di Bukalapak. Pak Wilix sendiri bergabung dengan Bukalapak sebagai Chief Operating Officer mulai tahun 2016, dan Pak Wilix juga menjadi salah satu tokoh di balik layar yang turut meningkatkan Bukalapak hingga menyandang status unicorn. So, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah dengan kas jumbo setelah IPO, ditambah lagi dengan investasinya di Alobank, membentuk joint venture dengan Citicorp, dan new leadership ini akan membawa Bukalapak ke arah yang lebih baik? Kita lihat ke depannya. Kalau saya pribadi memang saat ini belum melirik saham Bukalapak karena satu dan lain hal. Tapi balik lagi ya, penilaian setiap investor itu bisa berbeda-beda. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Apakah di harga 340-an saat ini Bukalapak sudah menarik untuk dilirik? Coba sampaikan pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke, itu tadi video update mengenai emiten Bukalapak. Semoga bermanfaat buat kamu yang saat ini masih memegang saham Bukalapak atau baru mau masuk ke saham Bukalapak. Ingat, sebelum kamu memutuskan, do your own research. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!